di market kayak gimana, habis itu gaya analisa beliau, kemudian kita akan kupas market domestik tuh lagi kenapa sih lebay banget turunnya, kemudian kita lihat konstelasi globalnya kayak gimana biar kita dapat gambarannya. Terus kalian mungkin mikir sekarang tuh baiknya tetap simpen saham yang ada di Porto atau justru jual, misalnya mumpung belum rugi, masih ada cuannya meskipun berkurang, yang penting punya cash gitu, mau siap-siap serap atau gimana, nanti kita akan jawab. Kemudian ada yang nanya juga soal offshore support vessel, ini kayaknya cukup banyak yang nanya, dan juga ada yang minta spill Portonya Pak Riki, nggak tahu deh beliau berkenan nggak nge-spill ya. Baiklah, itu tadi rundown singkatnya, langsung aja kita mau bahas. Pak Riki ini tahu nggak aslinya tuh aku tahu seangkatan sama suami aku kok bisa nyasar ke saham, udah gitu jago lagi investasinya. Terus ada juga netizen yang nanya, pivot ya. Terus ada yang nanya juga, ada usaha lain nggak Bang Riki untuk tambah RDN katanya, boleh diceritain nggak? Mendem sih suara Ci. Oke, aku majuin. Oke, udah. Oh, iya. Kedengeran? Ya. Iya, aktivitasnya Pak Riki selain sebagai investor. Ya, saya punya usaha sih, Ci. Ada beberapa usaha lah ya. Saya punya usaha ada 4 sih, Ci. Saya udah itu sih udah nggak pegang juga soalnya ya, maksudnya udah ada yang jalanin ya. Jadi cuma kontrol aja lah. Jadi kalau dibilang keseharian saya ngapain, Ci, ya dia di rumahnya sih, Ci, main sama anak lah, antara anak sekolah sama kayak Cici lah. Kalau Cici kan ibu rumah tangga, saya bapak rumah tangga, Ci. Jadi cuma bedanya saya nggak punya bisnis. Jadi hari ini anak-anak mulai sekolah udah mulai, Ci, antar jemput, main lah gitu, Ci. Oke. Boleh diceritain nggak waktu itu pas kita ketemuan kan aku kayak dengar ceritanya Pak Riki itu di RDN dari 2 juta sekian itu nggak pernah diambil sampai akhirnya jadi katanya. Iya, itu awal mulanya, Ci, 2003 lah, Ci. 2003 saya itu mulai buka rekening ya, ya mungkin Tuhan ngasih saya jalan ya, Ci, waktu itu. Jadi waktu itu kalau Cici inget tahun itu kan buka saham tuh nggak bisa, Ci, nggak bisa minimal 2 juta, Ci. Dulu minimal tuh saham tuh emang zaman dulu tuh saham tuh stigmanya untuk orang kaya, Ci. Memang orang kaya. Karena waktu itu buka rekening tuh 25 juta, 100 juta, bahkan ada sekuritas yang buka 300 juta waktu itu, Ci. At that time gitu ya. Cuma waktu saya semester 6 sih sempat bikin makalah waktu itu mau persiapan skripsi lah ya. Sempat tuh ke BEJ, Ci, ada brosur, Ci, bisa buka rekening 2 juta gitu, Ci. Jadi kayaknya waduh kayak disiram air tuh, Ci, di padang pasir gitu kan. Jadi waktu itu pas mau mulai uang cuma segini, waduh ini mau buka di mana ya? Pas inget-inget, ada brosur itu, Ci. Saya buka brosurnya, ya saya datangin kantornya, Ci. Karena itu kan tanda tangan tuh, Ci, nggak kayak sekarang kan buka rekening online kan. Dulu kan datang ke kantornya, tanda tangan semua gitu kan. Materainya juga banyak banget tuh, Ci, 5-6 materai gitu kan. Datang ke kantornya sampai ketemu customer service, Ci, ngasih bukti setornya malu, Ci, waktu itu. Habis ngasih bukti setor langsung kabur, Ci. Saking malunya gitu kan. Ya tapi itu awal mulanya, Ci, awal mula perjuangan lah ya. Awal mula perjuangannya dimulai dengan segitu ya gitu. Tapi ya alhamdulillah, Ci, mungkin beginner lah kayak, Ci, ya. Jadi mungkin market berpihak gitu ya. Sampai satu titik saya 2011 waktu itu pensiun, Ci, kerja gitu ya. Jadi jatuhnya ya lebih ke profesional, Ci. Jadi pegang klien aja ya waktu itu. Oke. Nah, waktu itu kan Pak Riki kan bilang kayak gini, kalau di market tuh baiknya tuh kita jangan asal di market aja, tapi emang harus punya tujuan juga. Kayak Pak Riki cerita waktu itu kayak semacam afirmasi atau manifestasi kali ya, tulis umur segini, mau segini, umur segini. Boleh di-sharingin nggak, Pak? Ini Iya. Ya, Ci, waktu itu ya seorang Riki, Ci, waktu itu pemuda umur 21 lah, Ci, waktu itu 21-22 gitu ya. Cuma modal semangat doang, Ci, uang pas-pasan, modal semangat. Nah, itu pokoknya intinya gue saya believe waktu itu bakal jadi orang ya, Ci, ya. Waktu itu saya sempat satu malam saya nulis semua tuh, Ci.
Saya nulis semua gitu kan, apa yang saya mau. Karena gini, Ci, orang tuh di bursa gini lah, orang di bursa itu mikirnya pokoknya gue buka rekening, terus gue main pak, tujuannya nggak ada, Ci. Ya akhirnya mereka tuh nggak tahu mau kemana, Ci, arah itu loh. Mereka kayak nggak punya peta gitu loh, Ci. Nggak punya peta. Jadi lo bawa mobil tapi nggak punya peta, nggak tahu kemana tujuannya gitu kan. Padahal sebenarnya, Ci, basicnya itu di bursa kan sebenarnya buat saya knowing yourself gitu loh, Ci. Jadi lo mesti tahu diri lo mau kemana gitu kan, diri lo mau jadi apa gitu loh. Jadi lo harus tahu nih jalan mau kemana, sampai tujuannya kemana, sampai jam berapa, umur berapa tuh tahu semua, Ci. Ya beruntungnya, Ci, ya, makanya saya itu sebut ada beberapa yang saya ngomong misalnya gitu, Ci. Saya ngomong terminal pertama ya, Ci, saya bisa pensiun kerja umur 30, Ci, and it's happen umur 29 sih, Ci, gitu. Jadi saya umur 29 tuh pensiun kerja tuh pas, Ci, sesuai dengan tulisan semua tuh, Ci, yang saya tuliskan gitu kan. Bahkan saya juga nulis tuh, sempat nulis juga itu life begin at 40, Ci, ya itu. Saya juga sempat tulis tuh, Ci, life begin at 40 gitu kan. Ya sekarang ya saya masuk 40 ya, Ci, jadinya ya tinggal tinggal menikmati yang apa yang saya perjuangin nih, Ci, gitu. Tapi itulah, Ci, itu namanya Iya. kekuatan sebuah tulisan, Ci, kekuatan sebuah pikiran, Ci, karena pikiran itu yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu sih, Ci. Kalau kita nggak punya suatu hal yang urgensi, Ci, itu gerakannya tuh beda, Ci, sama orang yang punya punya tujuan gitu ya, sama orang yang punya impian, Ci. Oke. Nah, sekalian juga buat kita-kita nih mungkin yang selama ini belum istilahnya menggunakan kekuatan pikiran, mumpung ini momentumnya awal tahun baru, jadi kita nggak sekadar ada di market, nggak sekadar cuan-cuan aja, tapi punya tujuan apa yang mau Karena gini, kita capai kayak gitu. Wah, pada aku umur 21, 25 Karena gini teman-teman juga, kayaknya Ci, aduh. kita jangan lupa ya, ini bursa kan perjalanan jauh ya, Ci. Ini maraton, Ci. Ini bukan perjalanan sprint, Ci, ya. Itu perjalanan, ya saya di bursa 20 tahun, Ci, gitu ya. Itu yang cuma nemenin tuh cuma, kalau memang lagi jatuh, Ci, ya, itu yang nemenin cuma ya saya punya itu doang, Ci. Terus-terusan tuh, bahwa, gue belum sampai nih, gue belum sampai nih, gue belum sampai nih, gitu ya. Artinya, gue belum boleh stop, gitu kan, karena masih banyak yang perlu perjuangin, gitu kan. Ya itu kejadian waktu krisis 2008 sih, Ci. 2008 tuh gue sempat pengen berhenti, Ci, waktu itu sempat pikir-pikir waktu itu udah cukup lah, karena perjuangan waktu itu udah ya 100 bagger ada lebih, Ci, ya, waktu itu ya. 100 bagger lah waktu itu pas lagi 2008 lah krisis itu kan. Pas anjlok, ya gue punya pilihan, Ci, mau berhenti apa mau lanjut kan, karena waktu itu karir juga lagi bagus, Ci. Karir lagi bagus, kerjaan lagi bagus, bursa lagi jeblok gitu kan. Kita jadi punya punya pilihan gitu kan. Tapi ya ada satu satu tujuan, Ci, yang waktu itu menurut saya tuh urgent banget, Ci, gitu ya. Waktu itu urgent banget karena itu tujuan utama sih, Ci. Ya waktu itu saya bilang sama diri saya, ya I will prove it to my parents sih, Ci, bahwa gue bisa berhasil di sini gitu loh, Ci. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Oke, karena ingin buktiin ke orang tua ya. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang banyak ditanyain sama teman-teman semua. Ini gimana sih gaya investasinya seorang Ricky? Cara analisanya gimana? Kok bisa dapet saham-saham multi-bagger? Bisa saham. Ya sebenarnya gini, Ci. Saham itu kan gerak itu kan, Ci, ya. Baik naik ataupun turun kan tuh ada reason ya, Ci. Pasti ada alasannya. Semakin kuat alasannya, Ci, itu semakin kuat gerakannya, Ci. Jadi kalau dia mau naik ya, Ci. Jadi gini, saham itu ada tiga, Ci. Ada mediocre return, ada average return, Ci, sama ada superior return, Ci. Kalau mediocre return, Ci, ya itu saham-saham yang biasa-biasa aja, Ci, ya. Maksudnya iya, beli aja blue chip gitu loh, Ci. Ya, artinya lo beli blue chip ya lo tenang-tenang, nyaman-nyaman gitu kan. Tapi kan kalau kita mau compounding kan, ya buat saya sih, Ci, saya nggak pernah main blue chip ya, Ci, ya. Jadi saya selalu cari saham yang memang dia punya story bagus sih, Ci. Dia punya reason untuk gerak itu bagus. Jadi waktu gerak tuh ya memang kekuatan luar biasa, Ci. Jadi kalau dibilang nyari gaya investasi apa, ya saya lebih cari ini sih, Ci. Lebih cari behind story-nya apa, Ci. Story behind-nya apa gitu loh. Ini saham kenapa mau gerak gitu ya. Ini saham kalaupun gerak nih, geraknya gimana gitu loh, Ci. Ya lebih gitu sih. Lebih lebih nyari story lah. Oke. Nah, kalau untuk konstelasi global seperti saat ini dengan kondisi makro seperti ini, story-nya apa nih? Kita bisa cari apa nih yang kira-kira
bisa jadi penggerak sebuah saham? Kalau sekarang global ya, Ci. Sebenarnya global ini kan kalau dibilang, waktu itu saya pernah nulis artikel, Ci, judulnya 2002 tuh Year of Transition, Ci. Jadi memang sebenarnya ini lagi transisi ya, Ci. Lagi transisi. Tadinya kita kan cheap money tuh, Ci, di stimulus gitu kan. Sekarang kan inflasi ketinggian nih, Ci. Jadi akhirnya kan central bank kan semua naikin suku bunga, Ci. Semua naikin suku bunga. Jadi sekarang uangnya udah ada isian nih, Ci, gitu loh. Jadi kita nggak bisa sembarang lagi, Ci, investasi gitu kan. Mana inflasinya tuh tertinggi sepanjang sejarah sih, Ci. Bahkan sampai Amerika pun naik ke suku bunga tuh, wah itu grafiknya begini, Ci, suku bunga, Ci, lurus begini gitu kan, cepat banget naiknya, Ci. Dan itu kalau boleh dibilang sih sebenarnya kalau dibilang katanya dunia resesi, sebenarnya sih gue udah pernah ngomong sih, Ci. Gue udah pernah ngomong bulan Juni tahun lalu lah ya. Wah itu orang masih euforia, wah itu saya sempat bilang, Ci, ini mau resesi gitu kan. Tapi saya sempat diketawain tuh, Ci, diketawain, katanya, wah diketawain. Saya bilang sekarang semua ngomong resesi, kebalik gitu kan. Saatnya orang ngomong resesi, saya bilang ya it's time to pivot sih. Jadi sekarang dunia lagi di ujung-ujung sih, Ci. Lagi di ujung-ujung hal buruk lah, Ci. Karena kemarin udah naik suku bunga gila-gilaan kan. Suku bunga udah naik luar biasa. Yang sebenarnya, Ci, ekonomi tuh nggak sanggup sebenarnya, Ci. Ekonomi nggak sanggup, tapi dipaksakan, Ci. Jadi resesi ini sebenarnya memang dipaksakan sih, Ci, sama mereka gitu loh. Jadi ini sebuah resesi yang memang dipaksakan oleh mereka gitu kan. Jadi kalau nanti resesi ya jangan aneh, karena mereka maunya memang resesi gitu loh. Nah jadi kalau dibilang ada story apa, Ci, ya so far sih, Ci, ya dari 2020 sebenarnya sih tesis gue nggak berubah, Ci. Gue masih main di komoditas sih ya. Tapi sejak pertengahan tahun lalu sih, Ci, udah mulai lah ya, udah mulai agak geser ya. Jadi udah mulai agak balancing ke beberapa consumer good gitu ya, ke banking juga gitu ya. Even this year gue akan mulai ke emas sih, Ci. Gue akan mulai ke gold sih ya. Karena gue lihat gold sekarang gini sih, Amerika tuh mau sekuat apa sih, Ci, naikin suku bunga? Dia mau naik apa? Dia kan mau nurunin inflasinya gitu kan? Katanya inflasi mau sampai 2%. Saya sih nggak sanggup ya. Mereka nggak akan sanggup lah. Mereka nggak akan sanggup nunggu sampai 2% lah ya. Sekarang keadaannya nggak normal, Ci. Keadaan nggak normal. Nanti sampai satu titik mereka sadar bahwa mereka bilang, wah gue nggak bisa dengan terus yang sekarang juga. Udah gue nggak mungkin lah inflasi bisa turun 2% lah. Akhirnya nanti orang cari sumber buat hedging ya. Makanya gue tadi sempat naikin tesis, gue mau naikin tesis masalah emas sih, Ci. Oke. Langsung ditanyain tuh, gold yang mana? Ya banyak. Nah, enggak gini. Sebenarnya gue tesisnya nggak di sini sih. Gue di luar ya, karena di Indonesia tuh nggak banyak yang bagus sih sahamnya yang gold ya. Ya nggak ada yang menarik sih secara valuasi, secara growth-nya, menurut gue nggak ada yang menarik sih. Nggak ada yang menarik. Tapi kalau mau spekulasi atau mau asal ikut-ikutan ya boleh lah beli Antam atau beli apa ya. Tapi kalau yang bagus-bagus sih Indonesia nggak ada, sih. Indonesia nggak ada. Oke, Pak Riki berarti saham overseas ya, offshore ya. Baik. Kemudian, nah ini banyak yang nanya soal crash nih, tapi kita flashbacknya nanti deh kondisi sekarang dulu nih. Pada nanyain view-nya Pak Riki kayak gimana. Nah, satu-satu dulu. Kalau IHSG mah belum bear ya. Kalau market US yang bear ya. Sebenarnya bilang bear enggak, Ci. Ada yang nanya bear market ini apakah sampai pivot? Ada yang nanya. Sebenarnya bear market juga di luar juga enggak sih, Ci. Dow Jones sih sebenarnya dalam kondisi dalam kondisi yang udah pernah bear, Ci, waktu itu. Sempat waktu itu bear sampai 28.000 something lah waktu ya koreksinya. Itu sempat waktu itu saya juga sempat tuh sih ngomong bahwa ini akan turun sampai 29 ribuan ya. Ternyata dilebihin dikit tuh sampai 28.600 gitu ya. Akhirnya nggak lama setelah itu tiba-tiba Central Bank waktu itu kasih sinyal bahwa mereka akan pivot gitu ya. Ada Dow Jones comeback gitu kan. Nah Indonesia pun sebenarnya kalau dibilang bear juga enggak, Ci. Hari ini pun sebenarnya biasa aja lah, 2,5% itu sebenarnya biasa, Ci. Karena gini ya, kita tuh berarti kalau teman-teman bilang bear market nih kurang tepat sebenarnya. Orang tuh ketakutan aja, Ci. Sebenarnya gini lah, kita lihat dulu ya hari ini kenapa turun gitu ya. Sebenarnya gini deh, kalau kita ingat kemarin
tuh sempet kan kalau yang inget teman-teman inget tuh yang Goto turun tuh ya. Goto turun waktu itu kan kita sempat Mm-mm. koreksi tuh ya Ci ya. Waktu itu gue sempat bilang, ini koreksinya coba lihat kalau sampai 10% mantul mungkin market kuat gitu ya. Karena behavior market tuh mereka akan coba testing dulu pertama Ci koreksinya itu sampai 10% dari level dia punya highest Ci gitu ya. Nah, IHSG tuh highest-nya tuh 7.377 Ci. Jadi kalau ditarik 10% turun Ci itu sekitar 6.639 lah Ci ya. Tadi gue hitung gitu ya. Nah, waktu pas Goto Mm-mm. jatuh itu Ci, itu pas banget Ci, lowesnya 6.642 Ci. Mantul kan, tung sampai 6.800, 6.900 lagi Ci gitu kan, naik lagi gitu kan. Kalau tadi hari ini Ci, hari ini ya, kalau tadi Cici cek tuh ya, kalau dari cek itu tadi lowestnya itu 6620 apa 6610 gitu ya. Kan tutupnya kan juga 6650 kalau nggak salah, 6653 Ci ya. Jadi memang masih sebenarnya koreksi yang wajar Mm-mm. Ci, ini healthy correction gitu ya. Sekarang gini, market tuh kan turun ini biasa, Ci. Cuman masalah gini, bagaimana orang menyikapi, Ci, ada yang panik lah gitu kan. Kenapa panik? Karena nggak megang uang, kan, Ci. Kan gitu, Ci. Jadi sebenarnya penurunan market biasa. Cuman yang bikin gak biasa kan orang-orang nggak, Ci. Yang menganggap ini, wah ini luar biasa turun gitu kan. Sebenarnya biasa-biasa aja, Ci. Mm-mm. Oke. Nih pas ada pertanyaannya, kita jawab ya, biar teman-teman semuanya punya apa ya, guidance lah ya, at least gitu dari yang lebih experience. Dengan kondisi IHSG sekarang, sebaiknya jual dulu sebagian saham jadi cash atau keep saja yang ada. Gimana nih point of view-nya Ya, dari Mas Riki? gini, Ci, gue nggak pernah main, sekian, nggak tahu, Ci, ya. Ini kan tipikal saya, Ci, ya. Tipikal saya bukan tipikal yang uh, jual dulu, tak turun beli lagi, enggak lah. Kalau saya orang yang ready cash sih, Ci. Artinya semua yang terjadi saya udah siap, Ci. Maksudnya kalau memang nanti turun saya punya cash gitu ya. Mm-mm. Ya posisi saya posisi-posisi yang ada ya, Ci gitu loh. Kita Mm-mm. bertarung yang ada aja gitu kan. Kemarin kebetulan sempat dua sebulan ya last year lah, Ci ya, end of year gitu ya. Kebetulan memang gue sempat ada cash gede, Ci, karena gue exit Bayan gitu kan. Jadi Bayan gue exit, gue Mm-mm. dapet lumayan, Ci, waktu itu cash gitu kan. Jadi gue itu stay dulu sementara sambil Mm-mm. nyari peluang gitu loh, Ci. Nyari peluang apa yang bisa diambil gitu kan. Nah pas banget momennya lagi cari peluang, ya memang Mm-mm. lagi drop gini Ci, gitu loh. Jadi pas megang cash dapat dapat peluang ya tinggal tinggal milih aja Ci. Kalau belanja tinggal milih lah, ini semua lagi diskon gitu kan. Semua lagi dalam posisi enak buat dibeli gitu Ci. Oke. Udah masuk nih, berarti udah masuk ya untuk maksudnya kalau misalnya mau mulai Ya beli udah itu nyicil, udah masuk udah mulai nyicil lah kontennya. Ci. Dari kemarin-kemarin udah mulai cicil kok. Udah mulai sebagian cicil lah ya. Memang ada beberapa yang udah diincar sih. Waktu keluar bayan kemarin itu memang udah ada yang diincar sih. Beberapa Ci buat masuk portofolio lagi gitu loh. Oke. Ini pertanyaan yang mirip-mirip terkait. Kita akan nanti kulik-kulik Bang Riki masuk apa aja. Stay tune. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar terbiasa menghadapi market crash dan apakah porto perlu di-cut? Ini mirip-mirip pertanyaannya. Mungkin sama kayak saya ya, baru ngalamin kemarin pandemic crash. Mungkin teman-teman baru misalnya baru senang-senang apa recovery dari pandemic crash. Sekarang kok jadi begini lagi nih kayak gitu kan, jadi mungkin agak deg-degan. Gimana nih Ya, Bang Riki? dari main saham tuh 2003 Ci, gue ngerasain crash dari mini crash, middle crash sampai big crash ya Ci. Mini crash tuh waktu 2003, 2004 lah ya. 2004 2005 tuh udah mini middle crash lah Ci, itu lumayan waktu itu ya. Cuma karena itu middle middle ya biasa Ci. Waktu itu sempat ada tuh 2004 2005 tuh ada rush di obligasi Ci waktu itu. Jadi waktu itu ada rush di obligasi, Mm-mm. orang waktu itu masih euforia obligasi sampai orang itu euforia reksadana waktu itu sih. Jadi waktu itu ada reksadana sampai redemption sih, sampai nggak bisa redemption karena waktu itu benar-benar bond dihancurin sih. Waktu itu ada mini crash lah ya. Sampai saya waktu itu masih kerja sih, Mm-mm. kerja di perusahaannya Pak Mm-mm. CT ya, CT Group ya. Itu CT sampai turun tangan sih, sampai injeksi waktu itu, injeksi buat nahan supaya orang redemption tuh bisa ditarik gitu sih. Karena posisi waktu itu bond tuh nggak ada bidding, Mm-mm. nggak ada, jadi nggak bisa buang, nggak bisa redemption. Tapi itu nggak berasa apa-apa, Ci. Maksudnya ya sudah lah, Mm-mm. itu ya middle class biasa lah, Ci, ya 10%, 15% gitu ya. Yang kerasa itu, Ci, waktu crash 2008, Ci. Itu luar biasa, Ci. Itu kerasa banget. Itu
kalau tahun 98 itu krisis sih, gue masih SMA tuh, Ci. Jadi kita masih sekolah, masih pulang gitu kan, masih pakai seragam, orang ada timpuk-timpukan tuh, Ci, gitu kan, timpuk-timpukan gitu kan, orang jarang-jarang kita nggak ngerti itu apaan, Ci, ekonomi gitu kan. Pokoknya tahunya sekolah gitu kan. Iya, Nah, betul. 2008 tuh ngerasain big crash pertama tuh, Ci, waktu itu subprime mortgage gitu kan. Waktu itu saya kerja waktu itu di bank bank luar gitu ya, bank asing gitu ya. Saya waktu itu posisi treasury, Ci. Nah, waktu itu ngeliat tuh, Ci, semua free fall tuh, currency free fall gitu kan. Semua saham free fall sampai sampai bukan cuma saham tuh, itu ARB, Ci, sampai indeksnya di suspend waktu itu, Ci. Indeks suspend sampai waktu itu market juga ditutup, Ci, libur, Ci, berapa hari gitu ya. Wah, itu merinding, Ci, itu kaki sampai merinding, Ci, kaki merinding gitu kan. Kaki merinding, nggak tahu mesti ngapain, Ci, benar-benar nggak tahu mesti ngapain waktu itu, Ci. Nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mesti berbuat apa gitu kan. Mm-mm. Pokoknya waktu itu selamatin dulu Porto, selamatin Porto gitu Mm-mm. kan, ngadem dulu waktu itu. Kalau ditanya sampai berapa tahun supaya kuat, ya kita mesti lewatin dulu, Ci. Kita mesti ngadepin dulu gitu ya, baru tahu gitu loh, Ci. Karena dari situ kita belajar sih, Ci. Dari 2008 tuh gue belajar, Ci. Belajar banyak banget. Gue belajar banyak banget sampai tahun 2020 tuh, crash 2020 tuh orang-orang panik, gue biasa aja, Ci. Gue biasa banget waktu itu, sampai ketawa-tawa itu Mm. lagi di hotel, Ci, Jakarta Mm-mm. gitu kan, sampai lihat free fall tuh biasa-biasa aja, Ci, gitu. Mm-mm. Malah ya it's Mm-mm. time to it's time to grab the opportunity gitu loh, Ci, malah gitu kan. Iya. Mm-mm. Nah, terkaitnya itu ada juga yang nanya nih sebenarnya, pas pandemi crash kemarin tuh dulu Bang Riki cut loss apa memang selalu ready cash yang tadi Bang Riki bilang kan Bang Riki tuh kalau ada krisis atau apa tuh atau lagi market lagi koreksi tuh nggak worry karena emang selalu ready cash. Nah, Ya, kalau di spill nggak waktu 2020 tuh kayak gimana? Terus kayak dry powder-nya yang selalu standby any market itu waktu itu berapa kan sebenarnya gini, persen? Ci. Tentu kan waktu itu kita kalau ngomong masalah pandemi kan sebenarnya Cina udah duluan, Ci, ya. Cina tuh udah bulan November kalau nggak salah, Ci. Oktober November ya kalau nggak salah, Cina kan pandemik gitu ya. Kita kan baru bulan Maret tuh, Ci. Baru mulai bulan Maret kan itunya kan pandemiknya gitu kan. Sebenarnya waktu itu gue udah posisi udah racing cash sih, udah mulai racing cash gitu ya. Cuma waktu itu memang belum belum maksimal sih, Ci. Belum maksimal. Ya belum belum merasa bahwa belum ya. Wah, itu gue gini, Ci, gue agak mikir ini kayak flu burung waktu itu, Ci, kayak flu apa? Yang tahun 2000 di Hong Kong tuh apa, Ci, ya? Flu burung ya kalau itu ya. Jadi Iya, locally flu masih burung. mikirnya waktu itu locally doang sih, Ci. Locally virus doang gitu kan. Gue pikir locally virus gitu kan. Lama-lama makin spreading gitu, Ci, gitu ya. Ya waktu itu gue bukan bukan kartu sih, Ci. Gue sempat ngamanin posisi juga sih ya beberapa gitu ya. Gue nggak cash semua sih, Ci, waktu itu. Gue nggak cash semua, ada beberapa core stock yang memang wah itu tetap stay sih, Ci. Tetap stay. Cuma gue racing cash lumayan gitu, Ci. Gue racing cash lumayan porsinya bobotnya gitu kan. Karena krisis gitu kan. Gue anggap bahwa ini agak bahaya gitu kan. Gue racing cash agak lumayan gitu loh. Jadi waktu itu gue nunggu aja, Ci, gitu loh. Gue nunggu aja. Gue nggak cash semua, Ci. Gue nggak pernah cash semua, Ci. Gue nggak pernah ada persen cash. Gue nggak pernah. Even gue masih ada saham yang Oke, memang gue beli before pandemic sih, Ci. Udah lama ya. oke. Baik, baik. Nah, itu buat teman-teman semua kita bisa belajar dari situ. Jadi intinya mesti peka juga ya lihat situasi gimana, nggak panik tapi juga cukup Gini, alert gini sih, Ci. gitu ya. Nah, Gini sih, tadi Ci. ada Gue yang tambah dikit, nanya Ci. Karena nih. gini, Oh, oh. banyak mental-mental di bursa tuh yang takut pegang cash sih. Gue nggak ngerti gitu ya. Bagi mereka tuh kadang cash is stress gitu ya. Mm-mm, Cash tuh sampah gitu kan. Oh sayang nih kalau nggak mm-mm, digunain. Oh sayang nih kalau nggak dikaryakan gitu kan. Kalau diem aja ya percuma dong gitu kan. Tapi tau nggak, Ci, itu cash itu mm-mm, sebenarnya buat gue tuh tools yang paling bagus sih buat ngamanin lu punya psikologis, Ci. Karena psikologis itu tuh paling penting di bursa, Ci. Jadi lu mm-mm, bisa bikin good atau best decision, Ci, saat psikologis itu bagus, Ci. Kalau psikologis itu bagus, Ci, lu pasti punya mm-mm. decision tuh pasti selalu bagus, Ci. Lu nggak terpengaruh, lu nggak bias gitu kan. Psikologi lu nggak terganggu, mau greedy kayak mau fear atau mau takut itu ya lu nggak takut, Ci. Lu always enjoy sih, Ci. Lu market mau naik mau turun lu enjoy gitu Mm-mm. loh, Ci. Iya, iya. Jadi itu ngaruh ke Iya, psikologis ya teman-teman, posisi cash itu. Jadi nggak harus dipaksain kayak gitu kalau memang belum ada opportunity yang benar-benar eh, margin of safety-nya besar iya. ya jangan masuk gitu. Kadang-kadang tuh suka gatel tangan tuh kita tuh Bang Riki kayak kayak ngerasa harus ada di saham terus Gini, gitu Ci, kan gitu. saham itu kan gini.
sebenarnya dulu diajarin sama salah satu klien gue, Ci, bilang gini, lu nggak kalah di bursa itu lu udah menang sebenarnya, Ci. Artinya kalau cash lu utuh, Ci, itu lu sebenarnya nggak kalah, Ci. Lu nggak kalah. Duit duit Iya, tabungan iya. aja udah Soalnya gini, oke. Ci, lu punya duit misalkan 1 juta, Ci, ya, misal gitu ya. Gue punya sama-sama, kita sama-sama, Ci, punya uang 1 juta, Ci. Sama-sama punya uang 1 juta gitu ya. Terus misalkan Cici masukin, maksain, Ci, maksain masuk gitu kan. Cici turun nih, turun 20%, Ci, gitu ya. Gue nggak ngapa-ngapain, Ci, uang gue utuh gitu kan. Kan gue menang, Ci, posisinya kan. Posisi gue kan menang, Ci. Nah, Iya, itu pertama, Ci, gue udah menang di awal. Yang kedua, Ci, pada waktu misalkan Cici dapat beggar nih, Ci, sama-sama dapat beggar gitu kan. Cici dapat 1,6 juta, gue dapat 2 juta, Ci. mm-mm, Gue makin lebar, Ci. Jadi sebenarnya ya, mm-mm. ya sebenarnya sometimes tuh diam itu menang, Ci. Sometimes diam itu menang gitu loh. Nggak perlu lo Iya, gerecokin uang gitu, ketakutan, uang nggak dikaryakan, buat apa, Ci? iya benar. Teman-teman, kalau suara aku kecil nggak apa-apa ya, yang penting suara Bang Rikia kedengeran. Ini banyak banget yang nanya soal saham komoditas batu bara diapain. Rupanya masih ada yang ada di portonya. Nah, di-spill dong, Bang Riki masih ada nggak di portonya saham komoditas atau Porto saham gue batu nomor bara nih? Ini pada nanya Porto saya nomor nih satu, nomor teman-teman. dua komoditas sih, batu bara, Ci. Jadi saya masih gini, Ci. Saya masih coba bermain di cycle besar ya, Ci, ya. Jadi saya masih stay aja, Ci. Masih stay, masih nyaman dengan posisi yang ada. Ya walaupun, Ci, walaupun ya. Jadi gini, 2020 tuh saya full attack-nya di komoditas, Ci. Itu full di komoditas, Ci. Tapi Hmm. 2021 sih gue udah mulai balancing sih, Ci. Udah mulai balancing, artinya nggak semua sahamnya komoditas sih, Ci. Udah mulai mulai di balancing ya, Ci, ya. Jadi ya posisi gue sekarang secure sih, Ci. Jadi komoditas mau naik ya hayu, mau turun juga ya hayu, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Oke, kayak gitu. Karena emang harga bawah kali ya, Bang Riki udah masuknya dari Udah lunas, Ci. kemarin-kemarin. Udah lunas sama Nah, dividen banyak udah, banget Ci. yang nanya, Bangnya, call ini iya tuh, gratis jadinya. Jadi Money money machine. machine ya sahamnya ya. Udah terbayar oleh Ya. dividen-dividennya gitu ya. Ini, nah ini kita keluarin pertanyaan. Itu berarti nih, aku memang banyak yang nanya soal energi, mungkin teman-teman belinya harga nanggung kali ya. Jadi kayak bingung mau diapain kayak gitu ya. Boleh kasih advice nggak Bang Riki? Untuk komoditas ini masihkah bisa berharap teman-teman, karena kan pada worry Hmm. nih, pada worry kan. Sebenarnya gini, Ci, Gitu. worry itu kenapa? Karena gini, Ci, karena sometimes orang itu beli nggak tahu, Ci, tujuannya apa. Orang tuh beli nggak tahu apa ya, kenapa sih alasannya beli itu, Ci, gitu loh. Jadi kalau kita tahu alasannya beli ya, Ci, kita nggak takut sih, Ci. Kita nggak pernah takut ya. Karena eh kalau kita ngomong masalah energi, Ci, sekarang dunia juga lagi kekurangan energi, Ci, ya. Dunia tuh lagi kekurangan supply energi gitu kan. Jadi kalau kalau dibilang gini lah, sekarang gini, Ci, kita kalau ibaratnya gini, Ci, kalau kita jalan dari Jakarta nih, Ci, ke Surabaya, Ci, ya, itu kan nggak mungkin lo mulus jalan, Ci. Pasti kan ada macet, ada berhenti dulu, Ci. Ya sama lah kayak market, Ci. Market tuh kan gitu. Perjalanan misalkan harga dari 1.000, Ci, mau ke 10.000, Ci, ya, itu kan nggak mungkin langsung, Ci. Itu kan naik turun gitu loh, Ci. Nah itu kan ada kerikil-kerikil, ada cekungan, ada kerikil-kerikil, itu wajar, Ci, gitu loh. Jadi as long as kita bisa tahu di mana garis finishnya, ya tenang-tenang aja, Ci, gitu loh. Ya sama lah, Ci, kalau kita kayak nonton film Batman, Ci, sama Joker Oke. gitu ya. Kita tahu lah Batman jagoannya, Ci, gitu, Ci. Kan kita tahu endingnya Batman yang menang, Ci. Walaupun tengah-tengah Joker kadang-kadang menang kan gitu, Ci. Ya sama lah gitu, Ci. Jadi memang semua tuh ada ceritanya, Ci. Oke. Jadi nggak usah gini loh. Orang tuh kadang berpikirnya pendek, Ci. Kalau kalau hari ini turun berarti story selesai. Kalau besok naik story jalan lagi. Kan nggak gitu, Ci. Story itu kan story panjang. Jadi story yang Iya. terbentuknya panjang. Jadi bukan dinilai dari pergerakan harian gitu loh, Ci. Iya, teman-teman, baik. Nih ada beberapa yang bertanya, masih in oil ngecas nggak Pak? Katanya. Ya, oil sekarang yang sebenarnya yang paling komoditas yang paling strategis ya, Ci. Even kalau boleh dibilang ya, ini mungkin gue agak boleh ngomong, Ci, itu oil kayak dimanipulasi sih sama Amerika gitu ya. Sebenarnya gitu loh. Kayak Amerika sekarang itu kan terakhir gue baca ya, Ci, ya itu SPR-nya aja itu sampai terendah, Ci, sejak tahun 1983, Ci. Bayangin ya, itu dia punya reserve, Ci, dan itu strategik banget, Ci, dia simpen-simpen, Ci. Itu dipakai mulu, Ci. Dipakai mulu buat kayak buat apa ya, Ci? Buat
buat dia mempengaruhi harga itu, Ci, harga oilnya gitu kan. Buat dia intervensi, Ci, gitu loh. Intervensi terus gitu kan. Jadi kayak kayak dimanipulasi gitu loh, Ci. Jadi kalau dibilang sih oil gak ada masalah ya, Ci. Oil gak ada masalah, nggak ada sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti lah, Ci, biasa aja gitu ya. Karena memang ini story panjang sih, Ci. Cuman orang lihatnya kan kayak gitu aja. Orang lihatnya begitu turun ketakutan. Nanti begitu oil naik lagi juga, ya baik lagi, Ci. Jadi gini, kadang lucu ya, Ci. Jadi psikologi itu tergantung market, Ci. Jadi psikologi tuh dive in market, Ci, gitu. Jadi kalau misalkan market lagi naik, ya berubah story-nya. Market lagi turun, berubah story-nya. Sampai kapan kita mesti gitu, Ci? Even gue kadang gue nggak lihat saham. Kenapa pada suka nanya jam sih sama Pak Riki? Nanyain sekarang jam berapa? Oh, ya. Karena gini, Ci, karena gue juga saham, gue nggak tahu saham gue berapa, Ci. Even gue kemarin bayar naik aja gue nggak tahu, Ci. Gue tahu segitu aja gitu kan. Maksudnya, ya gue juga nggak pernah liatin segitunya, Ci. Ya sekarang gini, saham mau naik, emang kita liatin, Ci, emang bisa naik, Ci. Liatin terus sih kan enggak gitu loh. Ya as long kita perusahaannya masih ada gitu kan, perusahaannya masih berjalan dengan baik, ya sudah, Ci, biarin aja gitu loh. Oke. Bisa sesantuy itu ya. Ya santai aja, Ci, kita menikmati, Ci. Nih ada yang nanya bagaimana tesis Hulu terutama OSV bisa dikatakan gagal, Mas, dan sekarang kita di titik mana terutama di Indo. Ini banyak yang nanya OSV ini nih. Ya, kalau dibilang gagal, enggak lah. Kalau gini lah, kalau memang gagal itu dilihatnya dari rame atau enggak drillingnya, Ci. Ya. Sekarang drilling di dunia lagi rame, Ci. Kemarin gue dapat data ya, Ci. Gue dapat data uh, aktivitas hulu ya, Ci. Pengaboran di Indonesia ya, Ci. Ya. Gue nggak bisa share, Ci. Gue nggak bisa share. Jadi itu memang, itu pick up-nya luar biasa, Ci. Jadi dari tahun lalu itu sampai tahun itu pick up-nya luar biasa. Artinya kegiatan hulu itu memang jalan, Ci. Memang jalan gitu ya. Kan OSV itu kan sebenarnya kan buat ngedrill, Ci. Itu kan kapal buat ngedrill gitu kan. Semakin banyak yang ngedrill, semakin dipakai kapalnya gitu loh, Ci. Jadi kalau dibilang story-nya jalan apa enggak, ya story-nya jalan, Ci. Nggak ada masalah story-nya. Cuma memang ini story-nya bukan story pendek ya, Ci. Lagi-lagi saya bilang, ini bukan story pendek. Jadi bukan story yang bulan ini jalan, bulan depan udahan. Nanti kalau jalan lagi, ya jalan lagi. Sorry, enggak, Ci. Ini ini story panjang. Story memang story panjang gitu loh. Iya, pada maunya Iya, maunya kalau beli hari ini besok naik, Ci, gitu, Ci. Kayak beli properti di mana, Ci? Aku Sedayu ya. zaman dulu ya. Baiklah. Ini ada yang nanya kalau soal conviction nih gimana ya? Ini ada yang nanya, tips zaman suka all in dulu, bagaimana menguatkan conviction dan psikologis? Dulu, Ci, waktu awal mulai ya 2003 ya, Ci. 2003 sampai 2011 tuh memang gue main all in sih, Ci. Gue gak pernah main spreading saham gitu ya. Satu saham all in, satu saham all in. Tapi kenapa bisa yakin gitu, Ci? Karena memang waktu itu gue memang lakuin something ya, Ci. Gue research gitu, Ci. Gue research sahamnya, gue cari tahu semua tentang perusahaan itu gitu, Ci ya. Gue cari tahu story behind it apa gitu loh, Ci ya. Jadi sampai in detail gue dapet clue-nya, Ci ya. Gue dapet kliknya gitu, Ci ya. Gue beli gitu loh, Ci. Gue beli dan gue all in, Ci. Gue all in. Dan gue tidak, zaman dulu, Ci, gue gak pernah pegang cash, Ci. Karena waktu itu kan gue masih kerja pikirnya gitu ya. Gak pernah pegang cash. Jadi waktu itu zamannya hajar berapa uang yang ada, ya hajar udah gitu loh, Ci. Pikir masih kerja gitu kan, masih kerja, masih dapat gaji gitu kan, masih dapat income. Ya udah waktu itu ya ada yang tembaknya semua gitu loh. Contoh, Ci, gue kasih satu saham yang waktu itu tahun 2005. Kalau waktu itu teman-teman inget, waktu itu kan ada launchingnya CDMA, Ci ya, Asia waktu itu kan. CDMA, Asia, Flexi gitu kan. Nah waktu itu kan booming tuh, Ci. Waktu itu booming CDMA karena murah, jadi semua orang pakai masal gitu, Ci ya. Ya waktu itu gue beli sahamnya, Ci. Gue beli sahamnya, gue beli all in waktu itu. Ya gue exit lumayan waktu itu, Ci. Kalau nggak salah hampir 4 kali lipat, Ci. Waktu itu gue dapet ya, 4 bagger ya nggak salah. Within a year nggak salah. Iya, jadi ya gitu sih, Ci. Cara gue investasi ya gitu. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Ini ada yang nanya, berarti kan tadi zaman dulu all in. Kalau sekarang money management untuk invest gimana? Apa all in di satu harga sesuai margin of safety atau cicil beli? Berarti Iya dong, sekarang cicil beli dong. yang boleh Ya, dielaborasi. gue cicil beli sih, Ci. Tapi gue beli, gue nggak pernah
gue nggak pernah ngejar harga ya, Ci. Gue mending nggak kebagi, gue mending nggak kebagian sih, Ci. Mending nggak kebagian daripada gue ngejar harga sih, Ci. Jadi mendingan kayak hari ini misalkan turun ya, Ci, ya gue belanja, Ci, gitu loh. Jadi gue belanja tuh ya santai aja, Ci. Kalau memang nanti dikasih kesempatan ya gue beli gitu ya. Kalau nggak dapet ya sudah, Ci, nggak apa-apa. Kita kan kayak orang di pasar, Ci, nawar, Ci. Kalau memang dikasih ya sudah, kalau nggak dikasih ya kita tinggal, Ci, gitu loh. Dan gue gini, Ci. Mau tahu nggak Bang Riki belanjanya apa? Coba tulis di komen. Provokator. Aduh, belanja apa ya? Ya gue belanja gold lah, Ci. Gue belanja gold lah. Gue belanja emas lah. Oh, tapi Ya di lokal ada luar. dikit lah. Nyumbang-nyumbang dikit lah, Ci. Oh, di lokal ada dikit, asik. Ya, yang kayak udah disebutin sih tadi emitennya ya. Iya. Secara casual. Silakan ditonton ulang. Baik, nah ini wah ini pertanyaan semua orang nih. Tadi udah disebutin juga, udah mulai balancing ke consumer goods, emas dan banks. Baiklah, kita keluarkan pertanyaannya. Nih, prediksi 2023 saham yang manggung, Ci, katanya. Tanyain ke Pak Riki. Gue kalau ditanyain insight 2003 gue agak bingung, Ci, karena posisi gue sama 2020 ya sama, Ci, sampai sekarang, Ci. Nggak berubah-berubah, Ci. Berarti proporsinya masih komoditas ya? Iya, masih lah, masih heavy komoditas ya, Ci. Jadi gue bukan orang yang turnover tinggi sih, Ci. Gue bukan orang yang turnover tinggi gitu ya. Gue turnover gue nggak begitu tinggi, tapi kalau memang ada saham yang memang udah outstanding, Ci, outstanding performance, ya paling gue nanti tinggal switching aja sih, Ci, gitu ya. Tinggal switching, misalkan gini ya, kayak ngomong kayak kemarin Bayan tuh, Ci, Bayan naik banyak gitu ya. Ya gue switching lagi, Ci, ke sahabat lain yang ada story, Ci. Kan tahun 2033 ini kan kalau salah ada story ya, masalah BLU ya. Ya gue coba bermain di story itu sih, Ci. Jadi gue tuker-tuker aja, Ci. Jadi kalau memang udah ada yang outstanding, ya gue buang. Ya luar biasa, Ci. Maksudnya udah ngapain lagi, tunggu lagi. Apalagi yang kita tunggu, udah sampai dapat banyak gitu kan. Tuker yang memang belum naik kan, Ci. Yang memang belum dapat panggung gitu kan. Oke. Yang kemarin gak dapat panggungnya ya. Tuh cari kata kuncinya sendiri ya teman-teman, silahkan di googling BLU gue udah sempet gue sempet bikin artikel loh, Ci. Gue sempet live juga kalau salah itu. Gue sempet live juga ngomong masalah BLU lah. Panjang lebar lah, Ci. Gue ceritain semua dari A sampai Z lah. Oke. Nah, abis komoditas itu proporsinya lebih, berarti Ci, lebih. Wah, lebih itu. Masih heavy tuh teman-teman tuh tadi yang pada nanya. Abis itu kalau consumer goods, ini which consumer goods nih? Apa sama dengan temennya tuh yang suka minum Mujige? Nggak, beda. Beda. Bukan beda, Ci. Ya, masalah gini, Ci, waktu itu kan minuman segar ya, Ci, itu story-nya consumer goods. Yang segar tuh kan dia ya kita kalau udah begini, Ci, udah harga udah naik, nggak berani ngejar sih, Ci. Mending cari yang lain lah ya, cari yang lain yang masih di bawah gitu, Ci. Ngapain kita ngejar-ngejar yang udah naik? Saya nggak mau, Ci. Oke. Berarti kalau story consumer goods-nya ini yang kayak gimana? Kenapa dirimu masuk consumer sebenarnya goods? Gini, Ci, itu tujuan utamanya adalah sebenarnya pertama, Ci, ya, yang paling pertama adalah balancing portofolio, Ci. Itu jelas. Karena gue juga nggak mau terlalu overweight banget di komoditas gitu kan. Jadi gue bagi ke consumer good ya. Memang gini, Ci, kalau consumer good tuh lu nggak bisa kayak main kayak komoditas gitu ya. Jadi lu bisa mainnya memang agak sabar, tenang gitu ya. Itu juga memang kita nggak usah ngarepin manggung cepet-cepet ya, enggak gitu kan. Satu itu. Yang kedua, Ci, sebenarnya gini, kalau kita lihat sejak pasca pandemi ya, Ci, kan semua terpukul tuh, Ci. Consumer goods semua kan, daya beli kan hancur semua, Ci, ya. Apalagi waktu pas kemarin naik BBM tuh, Ci, gitu kan. Itu kan juga sama tuh kan, terpukul juga gitu kan. Nah, gue sih harap gini, Ci. Gue harap 2023 sih ekonomi dunia comeback ya, Ci. Ekonomi dunia comeback, daya beli juga comeback lagi, Ci. Jadi gue pikir nanti consumer goods juga bakal dapat panggung sih, Ci. Bakal dapat panggung di 2023 lah gitu ya. Makanya gue sedikit balancing ke consumer goods gitu loh. Tapi juga consumer goods juga yang punya ini, Ci, yang maksudnya yang punya powernya tinggi, Ci, branding power tinggi gitu ya. Jadi bukan asal-asalan consumer goods lah gitu ya. Jadi memang punya brandnya kuat gitu loh, Ci.
contoh ya kayak misalkan ya susu lah Ci, itu kan dia 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 kan brandingnya memang kuat gitu ya. Ada beberapa susu yang bagus lah gitu loh. Susu yang mana nih? Susu yang ada pisang kucing ada. Ya adalah susu yang ini lah Ci. Susu yang well known lah Ci. itu kan bagus sih. Itu menurut gua tuh Consumer. ya Oke. tahu lah Ci, teman-teman tahu lah saham saham gua lah itu susu mana lah. Oh, oh, oh gitu. Oke, oke. Tuh ada yang ngomong consumer goods-nya nggak Aduh, rokok. kita nggak main rokok Ci, udah nggak ada ininya, udah nggak ada motif, udah nggak ada Ci. Itu dimakan semua sama sama ini Ci, sama cukai. Buat apa lagi? Oke, kayak gitu ya teman-teman. Wah, pada nyebutin semua nih kode emiten susuan. Kalau Banks tuh tesisnya apa Ya tuh Banks gini, Bang kalau Riki? Banks kan gini, ekonomi kalau comeback Ci, itu kan mesin uangnya lewat bank Ci. Semua kan akan, jadi gini, bank itu kan sebenarnya lambang ekonomi Ci, lambang negara gitu kan. Once itu ekonomi pick up, pasti kan bank juga akan pick up Ci. Karena semua putaran uang kan dari bank Ci. Semua kan bermula dari bank gitu kan. Jadi kalau nanti ekonomi pick up, ekonomi comeback, ya bank yang akan dorong itu makin kencang Ci ekonomi pertumbuhannya gitu loh Ci. Jadi makanya gue ngambil bank juga, ya memang sebenarnya gue bet on ekonomi comeback sih Ci. Itu sih tesis gue Ci. Bank yang lagi yang gimana nih? Kan lumayan banyak nih bank yang lagi downtrend banget sampai di bawah PBV-nya di bawah 1 gitu. Gue Itu pegang, yang mana gue nih? gue megangnya bank syariah Ci. Gue cuma megang bank satu doang Ci, bank Oh, syariah Ci. oh, Iya, tadi kayaknya udah ada iya, yang iya, iya. sebutnya di atas. Itu bank kesayangan gue lah Ci. Sampai sekarang itu gue udah pegang udah lama Ci, udah 2018 Ci gue pegang. Lama. Lama banget. Itu yang mainnya Iya, ultra iya, iya, mikro betul, banget itu betul, ya? betul. Oh, oke. Berarti masih ada upside menurut kamu? Maksudnya masih masih ada Sekarang ruang sekarang gini atau Ci, dia udah tuh ini? dia bermain di situ tuh nggak ada kompetitor Ci. Dia nggak ada kompetitor Ci. Praktis nggak ada kompetitor Ci. Kalau dibilang kompetitornya BRI enggak, lain Ci, lain. Justru dia lebih dekat ke PNM ya Ci, sama ini Ci, sama rentenir Ci sekalian gitu kompetitornya Ci. Jadi iya, jadi bayangin Ci, itu benar-benar tuh ibu rumah tangga, terus orang-orang kulakan di bawah Ci, itu luar biasa Ci. Lo coba lah Ci cari bank yang earning powernya kayak BTPS Ci. Itu gila, gak ada Ci, nggak ada. Lo bayangin Ci dengan aset. Tuh udah disebutin sekalian tuh. Ya, lo bayangin deh Ci, dengan aset cuma 20 triliun Ci, lo bisa bisa ngasih laba 1,5 triliun Ci. Even Bank OCBC NSP Ci, itu aset 200 triliun Ci, laba cuma 3 triliun Ci. Ini perusahaan bank cuma 20 triliun Ci, laba 1,5 triliun Ci, kurang apa lagi Ci. Itu earning powernya luar biasa Ci. Dan ini Ci, masih banyak gitu ya, masih banyak yang belum terjamah Ci oleh itu ya, oleh BTPS ya. Jadi di bawah tuh masih banyak yang belum digarap Ci. Jadi potensinya masih besar banget ya. Dan inget Ci, yang namanya bank Oke. mikro itu Ci, itu ngeplang bunga itu gila Ci. Kita kalau kalau di mikro tuh bisa ngasih bunga tuh mungkin bisa 20% Ci, 15% gitu Ci. Itu makanya mereka tuh marginnya gede banget Ci. Dan orang ini Ci, orang di bawah itu lebih takut nggak lo nggak bayar Ci dibanding pengusaha Ci. Kalau pengusaha lo bisa kabur Ci, nggak bayar lo listrak Ci. Orang di bawah takut Ci. Kalau lo punya utang nggak, lo Mm-mm. ketakutan gitu kan. Heeh. Benar, benar, benar tuh. Jadi marginnya bisa gede ya untuk bank yang main di Iya ultra Ci. mikro kayak gitu. Ini ada yang nanya pendapatnya eh, Bang Riki nih soal EBT dan renewable energy. Kalau Bang Riki ngelihatnya gimana nih? Punya faith nggak di yang lagi banyak ramai dibahas nih EBT dan renewable energy, kendaraan listrik EBT ya Ci. gitu-gitu? EBT sebenarnya gini, ini kan sebenarnya udah agak lama ya Ci story-nya gitu ya. Tapi eh Iya, naik tahun lagi belakangan ya. lagi Jadi naik lagi sebenarnya ya. gini lah Ci. Ya itu sebenarnya kan Historinya ya. kayak apa Ci, kayak ya memang gini Ci, itu akan bagus Ci, tapi masalah itu butuh waktu ya Ci, karena kan itu butuh infrastruktur semua Ci, butuh infrastruktur gitu kan. Ya sekarang gini Ci, bayangin kalau lo mau ngomong masalah
mobil listrik lah Ci ya, mobil listrik gitu kan. Sekarang lo kalau mau bawa mobil listrik Ci, misalkan bensinnya habis, apa listriknya habis sih, lo mau ngisi di mana Ci? Kan gitu kan. Beda kalau kita di luar negeri Ci, di Eropa gitu ya. Itu lo di setiap jalan tuh ada Ci buat ngisinya Uh, gitu kan. uh, Jadi orang uh, nggak takut gitu kan. Di Indo kan belum ada Ci. Makanya gue bilang gini Ci, gue nggak bilang jelek, tapi butuh waktu Ci, butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya gitu ya. Dan tahun ini katanya kan gue dengar katanya kan mulai tuh digalakan tuh infrastrukturnya, plus sekarang juga disubsidi ya masalah motor listrik sama mobil listrik gitu ya. Artinya kan memang udah mengarah ke sana sih gitu loh. Tapi text time lah Ci, text time lah. Oke. Ini ada yang tadi follow up ya, nanya soal perbankan tadi. Kenapa kenaikan suku bunga dianggap akan melemahkan laba perusahaan sektor Oh iya dong perbankan? jelas dong Ci, kan lo kan jadi cost of fund naik Ci. Tadi misalkan gini, misalkan tadinya bunga BI rate ya, anggaplah misalkan tadi 3% Ci ya. Artinya lo deposito 3% nih Ci ya. Ya, Mm-mm. anggaplah kita ngomong semua bank sama lah, deposito semua lah, nggak usah ngomong ada tabungan, bingung. Artinya kan cost of fund lu 3%, Ci. Saat lu lempar kredit bunga 8%, Ci, itu kan lu ada marginnya kan 5%, Ci. Margin bunganya gitu ya, namanya NIM, net interest margin gitu kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba BI rate naik, Ci, 4,75, kan berarti kan cost of fund lu naik Ci 4,75 gitu kan, lalu buang kredit kan juga sama, misalkan lu buang kredit 8% Ci, artinya kan margin lu kan tipis Ci, makin ketekan gitu kan marginnya kan. Jadi makanya kenapa kalau suku bunga naik itu sebenarnya efeknya sebenarnya buat bank nggak bagus, buat jangka pendek ya Ci, buat jangka pendek nggak bagus, Mm. tapi nanti kan lama-lama kan adjustment tuh Ci, lama-lama adjustment gitu ya, nanti Mm-mm. suku bunga lendingnya juga pasti akan naik sih Ci pelan-pelan. Karena gini, lending itu Ci nggak kayak funding Ci. Funding itu suku bunga deposito kan per bulan Ci. Lo lending kan gini, kalau lo kayak KPR lah Ci ya misalkan ya. Lo kan bunga misalkan fix 5 tahun, fix 7 tahun. Itu kan artinya kan lo di cap gitu loh Ci. Lo nggak gerak gitu loh Ci. Bunganya nggak bisa adjust gitu aja Ci. Even yang udah floating aja Ci, itu kan adjustment kan 3 bulan sekali Ci. Minimal gitu ya. Artinya kan nggak secepat adjustment deposito funding ya Ci. Jadi cost-nya udah cepet naik, lendingnya belum naik Ci gitu loh. Dia butuh waktu gitu loh. Nah itu akan ini sih akan menekan dia punya margin laba ya Ci. Oke. Ini ada yang follow up soal gaya berinvestasinya Pak Riki. Apakah hanya lihat story dan fundamental saja Pak dalam berinvestasi di saham atau ada Oh, menggunakan TA? enggak, saya nggak pakai TA Ci. saya, saya nggak pakai, saya nggak narik garis halu Ci. Kalau teman-teman saya bilang narik garis halu itu namanya Ci. Ditarik garis gitu kan, garis halusinasi Ci. Enggak, saya jarang. Ya, hampir nggak pernah lah Ci pakai pakai TA gitu ya. Hampir nggak pernah. Jadi memang saya investasi itu ya murni lihat fundamental, lihat story, udah Ci gitu aja gitu loh. Harganya masuk akal buat saya, ya udah Oh, hajar masuk gitu kan. Karena gini Ci, kalau kita ngomong gini Ci ya, fundamental apa teknikal ya Ci, itu kan semua digambar ya Ci. Maksudnya gerakan itu semua digambar lah, itu gampang mm-mm. digambar gitu Ci. Jadi sometimes itu kalau kita punya tujuan apa tinggal digambar doang Ci. Itu bisa kok Ci. Dan gue pernah gambar itu Ci. Oke. Akan Mantan melukis ya Ci. pelukis. I've been there Ci, ya for a while lah. Bang Riki. Iya, ada yang nanya nih, cara tahu garis finish gimana ya Bang? Finish maksudnya story-nya udah Oh, end kali ya? maksudnya gue exit ya. Gue tuh exit ada beberapa Iya, indikator ya, Ci. iya. Yang pertama kalau gue exit pertama story selesai gitu ya. Story selesai yang pertama itu gue pasti exit. Uh-uh. Yang kedua Ci, mungkin gue ada other opportunity yang lebih bagus sih. Pasti gue exit. Pasti gue ya. Maksudnya memang kalau ada saham yang lebih bagus dan lebih menurut gue lebih proven buat gue Ci, gue akan exit. Yang ketiga itu strategi Ci. Misalnya gini, dalam setiap siklus Ci, biasanya tuh kalau di awal siklus Ci, gue pasti main gue spreading saham Ci. Misal gue 3-4 saham gue sebar Ci. Jadi ada yang saham yang bagus, ada saham yang memang gue bilangnya leverage company Ci. Jadi perusahaan yang memang utangnya tinggi. Biasanya kalau utangnya tinggi Ci, itu waktu siklusnya hancur Ci, itu hancur banget sahamnya. Itu benar-benar hancur banget, dihajar habis kan. Nah itu biasanya gue waktu awal siklus Ci, itu comeback-nya lebih cepet Ci. Contoh ya Ci ya, contoh gini ya. Mm-mm. Batu bara nih Ci, misalkan gue ngomong batu bara ya. Waktu siklus 2020 itu dimulai Ci, itu gue masuk Indika ya waktu itu sama Doit Ci. Itu kan perusahaan yang utangnya parah banget Ci, utangnya sabrek-abrek lah gitu ya. Nah waktu pas
call itu hancur, Ci, itu kan harga sahamnya parah banget, Ci. Ditekannya dibuang habis-habisan, Ci, gitu ya. Tapi nanti, Ci, begitu begitu siklusnya comeback, Ci, itu dia gerakan lebih cepat dari yang bagus-bagus, Ci. Nah, waktu pas gerakannya lebih cepat yang Hmm. bagus-bagus, Ci, begitu dia naik 3 bagel, 5 bagel, gue out. Gue out terus gue pindahin ke yang bagus-bagus gitu loh, Ci. Nah, itu salah satu strategi gue exit, Ci. Dan maksudnya ya biasanya gue exit kalau memang siklusnya dimulai, gue itu strategi gue, Ci, gitu loh. Jadi ada beberapa indikator yang memang kalau orang nanya kapan gue exit, ya itu, Ci. Ya satu, story selesai. Kedua, ada opportunity gitu ya. Yang ketiga ya kalau memang itu strategi gue investasi, Ci, gitu loh. Biasanya gue main di awal-awal cycle ya gue akan cepet exit gitu loh, Ci, dari yang leverage company gitu loh. Oke, milih yang gerakannya Nah, lincah dulu di depan ya, meskipun tadi iya, rentangnya Ci, gede gitu ya. Baru habis itu pindahin lebih ke stabil. yang lebih Iya, stabil. Baik, ini ada yang nanya. Nah, mutusin masuk kalau dari fundamental, apakah pakai rasio, Bang? pakai rasio. Ada yang nanya nih, dirimu pakai rasio-rasio Rasio nggak? apa ya, Ci? Paling gue lihat gini ya, yang saham tuh kalau begitu gue ketemu story-nya, Ci, yang pertama gue lihat ini perusahaan dividen pernah apa namanya rajin bagi dividen nggak, Ci? Kalau rajin bagi dividen itu buat gue nilai plus gitu ya, nomor satu. Yang kedua, Mm-mm. kalau dibilang gue lihat rasio, paling gue lihat ROE doang sih, Ci. ROE sama PBV doang gitu. Karena gini, Ci, kalau kita main story ya, Ci ya, itu kalau story lagi hancur, Ci, itu rasio semua gak ada yang bagus, Ci. Itu semua rasio gak ada yang bagus. Lo mau ngomong dari segi apapun Mm-mm. fundamental, Ci, itu rasio gak ada yang masuk, Ci. Itu rasio gak akan ada yang masuk. Ya misalkan gini, kita ngomong misalkan kayak tadi ya, misalkan batu bara, Ci ya, 2020, Ci, itu kan semua perusahaan banyak yang rugi, Ci. Banyak yang rugi, atau labanya kecil banget. Kalau lo ngomong ROE lah, PBV lah, atau apa ROA, itu semua nggak ada yang masuk, Ci. Lo lihat tuh nggak ada yang masuk. Jadi, buat gue tuh Mm-mm. bukan hal yang utama aja ya. Jadi ya, yang gue lihat cuman pertama, yang paling utama dividen. Kedua, gue lihat flashback ke belakang, Ci. Gue flashback ke belakang, siklus sebelumnya itu mereka pernah jadi juara nggak, Ci? Pernah jadi champion nggak gitu ya? Kalau dia punya historical champion, Ci, itu Mm. pasti gue beli. Itulah kenapa gue beli Mm. Bayan, Ci, gitu loh. Karena Bayan di siklus-siklus sebelumnya, Ci, itu dia history championnya luar biasa, Ci. History championnya itu luar biasa. Ya, Bayan, Temas, Ci, gitu ya. Itu history champion luar biasa. Jadi, begitu cycle mau jalan, Ci, ya gue istilahnya kalau mau dibilang gue beli tutup mata, Ci, lu tau lah itu bakal jadi champion lah, Ci. Oke. Cara membaca cycle-nya Oh, gimana? cycle kan kita itu mas, Kan kamu sebelum meledak kamu udah masuk duluan kan, soalnya ya kan Mas, makanya sampai berapa lipat-lipat gitu kan. Pas kita lagi rame-rame keluar masuk, kamu udah di dalam anteng gitu kan. Nah, gimana caranya bisa punya mata yang jeli gitu ngelihat early cycle before everyone else has the same thought sebenarnya gini, Ci, gitu. itu masalah kemauan kita, Ci, kemauan kita buat baca gitu, Ci, ya. Itu sebenarnya gue baca semua sih, Ci. Gue baca menghubungkan berita Mm-mm. dari berita gitu, Ci, ya. Mm-mm. Jadi semua itu memang sebenarnya kemauan kita buat baca doang, Ci. Kemauan cari cari berita, kemauan untuk mengeksplor sesuatu, Ci. Itu juga itu bukan bukan perkara yang cuma sehari ketemu, Ci. Enggak, itu beberapa hari, Ci, beberapa minggu gitu, Ci. Kita tarik semua data, Ci. Nanti sampai ketemu, akhirnya kita elaborasi, Ci, kita simpulkan ya baru ketemu tuh, Ci, story-nya gitu kan. Contoh, Ci, contoh gitu ya, yang paling gampang gitu ya. Eh apa ya, kontainer mungkin ya, kontainer kayak 2021 lah ya, kontainer Samudra ya, Temas gitu ya. Itu sebenarnya kalau teman-teman rajin baca ya, Ci, itu sebenarnya saya kira udah ketahuan, Ci. Itu di beberapa situs berita tuh udah ada, Ci, bahwa itu ada stuck kapal gitu ya di terusan Suez. Jadi lo bayangin, Ci, itu kapal kayak kita di jalan raya, Ci, kayak macet gitu, Ci, macet jalan gantian gitu, Ci. Nah, satu itu. Yang kedua, itu, Ci, waktu pas lepas COVID tuh kapal kan boleh bersandar tapi dia mesti tunggu 2 minggu, Ci. Jadi di steril dulu, Ci, gitu ya. Akhirnya apa? Jadi kapal itu tersedianya makin terbatas tuh, Ci. Nah, makanya waktu itu nggak lama tuh Mm-mm. tarifnya spike, Ci, waktu itu. Tarif kapalnya luar biasa, Ci, naik sampai 10 kali lipat, Ci. Dan sahamnya waktu itu belum gerak, Ci. Sahamnya belum gerak. Orang belum ada yang realize waktu itu, Ci. Belum ada yang realize, belum ada yang belum tahu gitu, Ci, ya. Wah itu ngumpulin sama juga susah banget, Ci. Wah itu ngumpulinnya dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit gitu kan. Nah begitu orang realize sih, ya posisi gue mereka yang dorong sih, Ci. Jadi orang rame-rame ya posisi gue ya didorong oleh orang banyak, Ci, gitu.
Oh, Iya. Jadi gini, Ci, gitu ya teman-teman. rajin Jadi baca rajin aja, Ci. baca aja katanya tuh sama dihubung-hubungkan Gampang kausalitasnya kok, Ci, tuh sebenarnya, Ci, katanya. nyari saham, Ci. Nyari saham tuh gampang, Ci. Beneran, Ci. Nyari saham tuh sebenarnya gini, kalau kita punya insting, sering baca, itu sebenarnya nggak susah, Ci. Nggak susah. Lebih susah megang sahamnya, Ci, daripada nyari sahamnya, Ci. Beneran. Nah, boleh diceritain nih kayak nggak tahu ya, saya juga merasakan banget tantangannya lagi mau belajar ceritanya nih, belajar pegang ya elah. Ya, tadi kalau diambil lumayan nih sekian persen. Suka kayak gitu ya. Nah, boleh dikasih tahu nggak? Tapi Bang Riki dari dulu katanya selalu investing ya. Emang nggak pernah Jarang, Ci. trading. Bener nggak? Pernah. Gue bukan nggak pernah, Ci. Pernah lah. Kalau lagi iseng-iseng Heeh. doang, Ci. Tapi itu lebih karena iseng doang sih, Ci. Makanya banyak tanya sama gue, katanya, Pak, nyari saham gimana? Nyari saham itu sebenarnya nggak susah, Ci. Andai kata gini, Ci, kita ngomong lese apa ya, saham apa yang ini. Oke lah, kita ngomong misalkan Bayan nih, Ci, Bayan. Semua orang tahu kok, Ci, oh, itu batubara rame gitu kan. Batubara rame, semua ngomong batubara, orang beli TNG lah atau beli Bayan gitu ya. Andai kata, Ci, kita sama-sama beli Bayan nih, Ci. Orang semua tahu batubara bakal naik gitu ya. Tapi kan masalahnya orang kuat gak, Ci, megangnya gitu kan. Orang tahan nggak megangnya? Kadang-kadang orang baru Hmm. 20% udah gatel, pengen buang, Ci. Ah, buang dulu deh. Ntar gue turun beli lagi deh. Ah, buang dulu deh. Oh, udah lumayan udah beggar nih. Ah, lumayan udah beggar gitu kan. Hmm. Akhirnya apa, Ci? Akhirnya lu nggak bisa maksimal gitu loh, Hmm. Ci. Lu nggak bisa memaksimalkan apa yang lu pegang. Jadi, makanya gue bilang gini, Ci. Gue males ngomongin saham, Pak. Saham apa yang mau naik? Pak, saham apa? Beli saham apa? Gue males, Ci. Percuma. Kalau lu nggak bisa nahan posisinya, ya percuma, Ci. Buat apa kita ngomong beli saham apa gitu loh, Ci. Mendingan daripada beli saham apa, mendingan lu belajar sendiri nih. Belajar cari saham apa, pertahanin posisi sendiri gitu loh, Ci. Itu lebih lebih enak, Ci, gitu loh. Lebih belajar gitu loh, Ci ya. Dibilang gimana sih? Tuh, Iya, defend your own defend your position position gitu ya loh, Ci. kan. Ini betul. Ini dibilang IHSG merah gara-gara Pak Riki TP. Iya, dia TP Oh, Bian itu kan. gue udah lama itu udah buang aja, Ci. Udah lama. Tapi mah Ini loh ada yang bilang di kolom komen, bukan saya yang bilang enggak, ya. Ci. Gue ikan teri, Ci. Gue enggak lah. Sampai segitu aja. Baik, ini ada pertanyaan yang memancing tapi kayaknya seru nih ya. Sesama mentor baik, bagaimana komentar terhadap gaya investing masing-masing? Sebagai pertanyaan Udah nih penutup. penutup nih, Ci. Udah penutup Ini nih ya. memancing banget ya pertanyaan. Iya, saya takut keputus kan, pada bilang Oh, save save oh, save kayak gitu, takut apa sih namanya, takut keputus nanti itu oh. hilang. Terus juga saya ada panggilan alam sih sebenarnya, mohon maaf ya teman-teman, lagi sakit perut. Sebenarnya pengen lanjutin, kalau misalnya mau stay tetepan masih banyak nanti kalau kita naik lagi ya, kalau apa. Ya, gue happy banget, Ci. Gue seneng ketemu mentor baik ya, Ci. Karena gue anggap gini lah, investasi itu kan dinamis, Ci. Kita nggak ada bakunya, Ci ya. Semua orang punya Hmm. masing-masing punya gaya, Ci. Masing-masing punya Hmm. gaya, masing-masing punya style gitu ya. Tapi tujuannya tuh lebih sama, Ci. Karena gue semua dari berenam itu semua memang investasi ya, Ci ya. Lebih ke value. Cuman cara pendekatannya beda, Ci. Hmm. Jadi kalaupun gue memandang apa, gue memandang semua luar biasa, Ci. Om Robert, gue bilang luar biasa dengan segala kelebihannya, Ci. Gua anggap Om Robert tuh dewanya akuntansi, Ci. Gue sampai geleng-geleng lah masalah Om Robert gitu ya. Kayak Thomas juga sama, Ci, bisa cari historinya macam-macam lah ya, kulik-kulik saham gitu kan. Risa juga sama. Jadi semua punya kelebihan, Ci. Bahkan gue juga sering diskusi sama mereka juga ya. Sering diskusi sama mereka, apa yang bagus, apa yang enggak gitu ya. Mau main apa, ini ada ke depan ada apa. Itu gue banyak diskusi lah, Ci. Jadi, kalau gimana gue memandang, ya main terbaik tuh 6 orang yang luar biasa sih. 6 orang yang berbeda-beda, Ci. Jadi lo Betul. imagine, Ci, orang itu gini, orang itu biasanya kalau lo bikin tesis, Ci, tesis sama. Nggak mesti sama Nah, yes. sahamnya ya. Even even gue sama Riza itu sahamnya beda, Ci. Padahal gue gayanya sama, Ci. Gue sama Riza tuh 11-12 gaya sama, tapi sahamnya beda, Ci. Kan gitu kan. Jadi satu satu tongkrongan sahamnya bisa beda, Ci. Satu pikiran sahamnya juga beda, Ci. Satu tongkrongan beli juga bisa beda harga, Ci. Keluarnya juga beda-beda. Jadi kita nggak sama, Ci. Makanya mental bank itu ngomongnya bineka tunggal investing, Ci. Kita berbeda-beda gitu kan, bineka tunggal investing gitu kan. Berbeda-beda tapi satu tujuan gitu, Ci. Betul. Iya, benar benar benar.
Teman-teman, kalau masih mau IG live lagi dan Pak Riki berkenan, kayaknya mau sih Pak Rikinya. Saya minta waktu break 10 menit dulu ya. Saya sakit perut. Kita nanti IG live lagi ya Pak Riki kalau berkenan. Ini sementara saya save dulu. Saya panggilan alam dulu. Mohon maaf Boleh, teman-teman. boleh, Oh boleh. sorry. Kita lanjut ya teman-teman. Masih pada kepengen ngobrol sama Pak Riki kayaknya. Dan ini juga jumlah penontonnya stabil ya. Oke, 700 Ci. terus Oke, ke oke. atas ya. Sip, sip, sip. Thank you Oke, Ci. teman-teman. Yuk, I'll be yuk. back. We'll be back. Oke, siapin pertanyaannya ya.